Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, kita boleh mengenal Dia dan berbagian di dalam kerajaannya melalui pengorbanannya. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dari surat 2 Petrus. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan menerima firman Tuhan melalui surat 2 Petrus pasal yang kedua. Saya akan membacakan 2 Petrus pasal yang kedua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah tersedia dan telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu supaya kami boleh mendengar berita mengenai Kristus, berita mengenai Dia yang kami rindukan untuk kami kenal. Kami mohon Tuhan berkenan memberikannya kepada kami. Tuhan jugalah yang berkenan memberikan peringatan supaya kami sebagai umat-Mu tidak lalai menjaga hidup kami dan tidak lalai untuk mengawasi ajaran yang kami terima. Biar Tuhan yang tolong supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar dari kitab suci, melalui apa yang Tuhan mau sampaikan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, kami rindu Tuhan pakai dia. Dan biarlah kami mendengar suara dari Tuhan kami, yang sudah menyelamatkan kami, dan yang sudah membawa kami ke dalam cinta kasih abadi, yang Tuhan berikan melalui firman dan melalui menyerahkan diri-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi milik-Mu ya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyerahkan Kristus untuk menjadi juru selamat kami. Biar kami boleh menjadi hamba-hambanya, yang sujud kepada Dia dan yang menikmati kebenaran dari Dia. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam pasal kedua Petrus memberikan peringatan yang jelas mengenai adanya guru-guru palsu. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, Petrus membandingkan antara guru-guru palsu di dalam kekristenan dengan nabi-nabi palsu di tengah-tengah umat Allah. Nabi-nabi palsu, kalau kita baca di dalam kitab suci kita, di dalam tradisi kitab raja-raja misalnya, adalah nabi-nabi yang mengatasnamakan ilah yang tidak jelas. Ada kalanya mereka mewakili Baal misalnya, atau dewa-dewa lain. Mereka menyatakan bahwa ada ilah lain yang kamu juga harus kenali. Israel tidak mempunyai keketatan untuk menjadi bangsa yang menyembah satu Allah. Mereka dengan sembarangan mengambil juga peribadatan dari bangsa-bangsa lain. Mereka sujud menyembah berhala. Dan nabi-nabi palsu memberitakan tentang berhala, seperti nabi-nabi Baal misalnya. Tapi juga di dalam tradisi raja-raja dikisahkan mengenai nabi-nabi yang berbicara atas nama Tuhan, tetapi yang ajarannya kacau. Seorang yang bernama Mika misalnya, ini bukan Mika yang menulis kitab Mika, tetapi Mika yang ada di dalam kitab raja-raja. Mika adalah nabi yang sejati. Dan dia adalah seorang yang dengan tegas menegur Ahab untuk segala kesalahannya. Maka Ahab mengurung dia di dalam tahanan. Lalu Ahab senang dengar nabi-nabi lain yang juga bicara atas nama Tuhan. Nah, jadi saudara, kitab raja-raja mengisahkan ada nabi palsu yang jelas-jelas palsu, karena mereka memberitakan tentang Baal dan bukan Tuhan. Tapi juga ada nabi-nabi yang berbicara tentang Tuhan, tetapi ternyata palsu. Nah, maka ini yang harus kita waspadai. Nabi palsu mirip dengan guru-guru palsu saat ini, kata Petrus. Berarti saudara, guru palsu bukan cuma guru yang mengajarkan tentang dewa-dewa palsu atau agama yang palsu. Tetapi guru palsu adalah orang-orang yang ada di dalam gereja yang mengatasnamakan Kristus. Tetapi sambil menyatakan Kristus, sambil menyangkal Dia melalui berita yang sebenarnya kontra dengan Alkitab. Nah, jadi saudara, kewaspadaan ini harus ada karena kitab suci memperingatkan kita terhadap hal ini. Itu sebabnya tugas gereja salah satunya adalah menjaga kemurnian ajaran
dari kitab suci. Menjaga kemurnian ajaran dari kitab suci dengan senantiasa memperbarui pengertian akan kitab suci dan menyusun kesepakatan bersama tentang apa yang harusnya kita percaya. Gereja perlu punya pengakuan iman. Gereja perlu punya keterkaitan kepada tradisi. Gereja tidak bisa hanya mengekspresikan sesuatu yang dicetuskan tanpa berpikir atau yang disampaikan tanpa berkait dengan tradisi. Nah, maka saudara, kita tidak bisa menerima bahwa gereja selama tulis nama gereja adalah gereja yang sejati. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk terima kelompok yang mengaku gereja tetapi tidak mempunyai identitas dan juga pengertian akan Tuhan yang Tuhan bagikan di dalam tradisi gereja Tuhan. Nah saudara, gereja Tuhan bergumul tentang kebenaran dan tidak mungkin gereja bisa mempunyai pengakuan iman dan juga susunan pengertian tentang firman yang sempurna. Gereja perlu belajar terus. Gereja perlu diskusi satu sama lain. Gereja perlu buka telinga untuk mendengar tradisi yang lain. Gereja perlu belajar dari pendahulunya. Tapi gereja yang sejati yang dimaksudkan itu. Gereja palsu tidak termasuk. Gereja yang sangat meremehkan apa yang Tuhan sudah bagikan di dalam sejarah tidak layak menyebut diri sebagai gereja. Tetapi kekristenan tidak belajar dari peringatan ini karena apa yang Petrus katakan seperti diabaikan begitu saja. Akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah kamu. Oh, kami tidak terlalu peduli. Yang kami tahu adalah selama gereja mempraktekkan kasih, maka gereja itu adalah gereja yang baik. Saudara, kalimat itu adalah kalimat yang sangat tidak nyambung. Kalau saya mengatakan kepada saudara, aduh perut saya sakit sekali. Lalu saudara mengatakan, kamu nggak apa-apa kok, kakimu sehat. Saya mengatakan yang problem bukan kaki, yang problem perut. Perutku sakit. Tapi saudara mengatakan, tapi saya lihat kakimu sehat. Nah bukankah ini yang terjadi? Waktu kita mengatakan, gereja ajaranmu ngawur. Tapi orang mengatakan yang penting kami mengasihi. Selama kami mempraktekkan kasih, otomatis kami baik. Nah saudara, itu adalah tindakan atau itu adalah jawaban yang ngawur tentunya. Yang saya nyatakan adalah kamu error di dalam pengertian, di dalam doktrin, di dalam komitmen iman. Dan gereja menjawab dengan mengatakan yang penting kami mengasihi. Itu enggak nyambung. Nah saudara, Petrus sudah memperingatkan akan ada guru-guru palsu. Kenapa harus ada guru-guru palsu? Kenapa setan bekerja dengan cara seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan kekacauan terjadi melalui cara ini? Nah saudara, Tuhan izinkan ini, kalau kita lihat di dalam surat Korintus, adalah untuk membuktikan siapa murni, siapa tidak. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, siapa yang tidak. Yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan tolak setiap ajaran palsu. Biarpun itu masuk, diberitakan oleh orang yang mengaku pendeta. Tapi yang bukan benar-benar milik Tuhan, mereka akan gampang sekali tersandung. Mudah sekali telinganya dengar semua kalimat indah yang diberitakan tetapi tidak ada konten kebenaran yang Tuhan sudah izinkan ada dalam gereja. Nah sehingga salah satu alasan kenapa Tuhan mengizinkan ada ajaran palsu adalah untuk memurnikan gerejanya. Akan ada di antara kamu yang terbukti, teruji. Sedikit banyak perpecahan harus ada, kata Paulus di dalam surat Korintus, supaya nyata siapa di antara kamu yang tahan uji. Siapa di antara kamu yang punya fondasi iman yang benar. Siapa di antara kamu yang mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya. Yang pegang pengakuan iman dan pengertian dari kitab suci dengan kokoh. Nah jadi Tuhan izinkan supaya ada pemurnian, supaya ada orang-orang yang akhirnya muncul sebagai orang-orang atau sebagai kelompok yang memelihara kesejatian ajaran dari firman Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menginginkan kesatuan gereja, kita juga sadar Tuhan menginginkan kesatuan dari gereja yang sejati. Gereja yang murni, gereja yang sama-sama tidak sempurna, sama-sama sedang belajar untuk mengerti firman Tuhan yang sempurna itu, sama-sama berusaha untuk diskusi, berdebat, atau bahkan menyusun pikiran sama-sama untuk memahami kitab suci. Gereja yang sejati adalah gereja seperti itu. Gereja sejati bukan gereja sempurna, gereja sejati adalah gereja yang sedang belajar. Tapi gereja palsu, dia menjadi palsu bukan karena dia tidak sempurna. Dia menjadi palsu karena dia abaikan segala berkat ajaran yang Tuhan sudah berikan di dalam gereja. Saudara, kalau kita mengabaikan pekerjaan Tuhan di dalam sejarah, melalui gereja di dalam masa yang lampau, maka kita akan sangat gampang jatuh ke dalam jerat iblis. Karena kita tidak pernah belajar tentang pergumulan gereja Tuhan mempertahankan kebenaran. Nah itu sebabnya Petrus memperingatkan,
Guru palsu akan masuk ke dalam gereja dalam izin Tuhan. Lalu kenapa setan senang pakai metode ini? Pakai guru palsu masuk ke dalam gereja. Karena ketika ajaran palsu dibagikan, lalu jemaat Tuhan tidak mengenal Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman, maka mereka akan jatuh ke dalam hidup yang rusak. Saudara, ini jadi pengertian yang kita tidak dapat di dalam pikiran kita di dunia ini, menurut dunia ini. Tapi inilah yang diperingatkan oleh kitab suci. Kitab suci mengajarkan bahwa siapa yang engkau sembah, dia akan pengaruhi balik dirimu. Saudara menyembah berhala, maka saudara akan dipengaruhi oleh berhala yang saudara sembah. Saudara menyembah uang, saudara akan bertindak tanpa relasi, tanpa cinta kasih. Karena yang didewakan, yang disembah dan yang dikagumi adalah uang. Tetapi ketika orang menyembah Allah yang sejati, hatinya akan berubah. Dia akan menyadari indahnya diterima oleh Tuhan, indahnya cinta Tuhan, indahnya tawaran Tuhan untuk manusia berbagian di dalam dia. Dan dia akan mengalami kesenangan karena Tuhan. Nah maka saudara, ajaran yang salah akan berimpact, akan berdampak kepada tingkah yang salah juga. Dan ini yang Petrus peringatkan, nabi-nabi palsu dulu muncul di tengah-tengah umat Allah. Ketika Mika mengatakan, Ahab, kamu sudah serong, kamu mengabaikan Tuhan, kamu kerjakan hal-hal yang membuat marah. Maka Ahab marah, Ahab masukkan Mika ke dalam penjara. Tetapi setelah itu ada tawaran untuk berperang bersama-sama dengan Raja Yehuda. Raja Yehuda mengatakan, mari Ahab kita perang sama-sama. Mari kita perangi musuh kita. Kemudian Raja Ahab mengatakan, oke, kudamu dan kudaku, keretamu dan keretaku, orang bersenjatamu dan orang bersenjataku. Mari sama-sama serang musuh kita. Nah ketika mereka akan join kekuatan, Raja Yehuda mengatakan, tunggu, sebelum kita benar-benar menjalankan perang ini, minta petunjuk dari Nabi Tuhan. Ahab mengatakan, oke kita panggil nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi Tuhan berkumpul, tapi Raja Yehuda punya kepekaan mendengar, ini bukan Nabi Tuhan. Firmannya tidak pernah bisa identik dengan firman dari Nabi Tuhan yang sejati. Oh nabi-nabi itu semua sepakat untuk menyanjung-nyanjung Ahab. Ahab, engkau akan menang. Mari berperang dan kamu akan menang. Tuhan akan taklukkan musuhmu. Dengan tanduk dari Tuhan, musuhmu akan hancur. Tapi saudara, Raja Yehuda tidak diyakinkan sama sekali. Kita lihat ada dua orang. Satu Ahab, satu Raja Yehuda. Nah kenapa Ahab masih mau dengar nabi-nabi Tuhan meskipun palsu? Karena dia sudah melihat bagaimana nabi Tuhan yaitu Elia menyatakan kesetiaan dan kesejatian Tuhan. Turunkan api dari langit menandakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sejati. Sejak itu agama dia berubah. Ahab gampang rubah agama kok. Agama itu gampang dirubah. Asal tinggal mengaku langsung berubah. Maka Ahab berubah, sekarang aku menyembah Tuhan. Tapi dia tidak pernah punya kepekaan dengar suara Tuhan. Banyak orang gampang rubah agama, bahkan mungkin jadi Kristen. Tapi tidak pernah peka dengar suara Tuhan. Tidak pernah tahu bedakan mana Tuhan bicara, mana setan bicara. Mana utusan Tuhan sejati, mana yang ngawur. Mana yang beritakan kitab suci, mana yang isapan jempol belaka. Saudara, kasihan kalau orang Kristen tidak pernah bertumbuh untuk menyadari mana suara Tuhan, mana tidak. Terlalu gampang percaya, terlalu gampang meremehkan penilaian terhadap kebenaran firman. Terlalu gampang meremehkan studi firman yang baik. Nah sehingga ketika Ahab dengar, oh ini nabi-nabi Tuhan, bagus kok. Mereka bilang saya akan menang, mereka bilang jayalah Tuhan. Tapi Raja Yehuda tidak diyakinkan sama sekali. Yosafat Raja Yehuda mengatakan ini bukan nabi Tuhan, ini palsu semua. Tidak adakah nabi Tuhan di tengah-tengah kamu? Dan Ahab sadar yang benar-benar beda cuma satu, yaitu Mika. Maka Ahab mengatakan, oh ada satu nabi Tuhan tapi dia menyebalkan. Setiap kali ngomong selalu kritik saya. Tapi Raja Yosafat mengatakan, jangan begitu Tuhan, keluarkan dia dari penjara, dia sudah engkau tahan. Sekarang keluarkan, biarkan dia berbicara atas nama Tuhan. Lalu Mika pun dipanggil dan Mika mengatakan, Tuhan pergilah berperang, engkau akan selamat, engkau akan jaya. Ahab bingung, kok kali ini kamu setuju dengan yang lain? Maka Mika mengatakan, karena Tuhan mau bunuh kamu hai Raja. Tuhan mau kamu berperang supaya kamu mati di tangan orang-orang musuhmu. Supaya kamu berperang dan terbunuh di sana. Lalu Ahab mengatakan, masukkan orang ini ke dalam penjara, nanti kita urus dia setelah aku balik. Tapi Mika mengatakan, kalau kamu balik maka aku bukan nabi. Kalau kamu balik berarti Tuhan tidak berfirman kepada aku. Tuhan sudah berfirman kepada aku, engkau tidak akan balik, engkau pasti mati. Saudara, nabi sejati ngomong seperti ini di depan raja loh.
Engkau dibenci Tuhan, engkau sudah melanggar perintah Tuhan, engkau akan dihukum oleh Tuhan. Nabi yang sejati akan bersuara untuk menyatakan kebenaran. Bukan untuk menyatakan popularitas, bukan untuk tarik orang mengagumi dia. Nabi sejati akan mengatakan, Tuhan sudah berfirman. Dan kalau Tuhan firman celaka, dia harus bilang celaka. Kalau Tuhan bilang, aku akan menghukum kau raja, dia harus mengatakan hal yang sama. Maka saudara, setelah Mika dimasukkan kembali ke dalam penjara, Ahab dan Yosafat pergi berperang, dan Ahab pikir dia bisa menipu Tuhan. Dia langsung masuk ke dalam barisan infanteri yang berjalan kaki. Lalu dia suruh satu orang naik kereta kudanya dia. Dia pikir kalau switch tempat, rubah tempat, nanti Tuhan akan bunuh yang di kereta kerajaan. Orang lain yang kena, saya enggak. Tapi saudara, Tuhan enggak sebodoh itu. Maka ketika perang terjadi, lalu musuh dipukul mundur. Ketika mereka sedang lari mundur, ada satu orang tembakkan panah sembarangan. Sudah stres. Karena dikejar, dia sudah tidak tahu mau bikin apa, sudah pegang panah, sudah pegang busur, langsung lemparkan panahnya, langsung lontarkan dengan sembarangan dan kena ke Ahab. Persis di sela-sela baju besinya. Dan dia mati karena kehabisan darah. Tuhan sudah firmankan ini pasti terjadi dan itu yang terjadi. Tapi semua nabi-nabi yang lain sepakat, mari kita bicara hal yang menyenangkan supaya keadaan kita di depan raja dan di istana raja terjamin. Mari kita bicara hal yang baik, supaya hidup terjamin. Mari bicara hal yang lunak, yang jinak, yang benar-benar menyenangkan hati pendengar. Supaya kedudukan kita terjamin. Nah, ini nabi palsu. Nabi palsu, gairah dan hatinya ada pada yang lain. Pada hawa nafsu, pada uang, pada ketenaran. Tetapi nabi sejati, hatinya ditawan oleh Tuhan dan mulutnya ditawan oleh firman. Yang dia beritakan harus firman. Yang dia mau beritakan hanya yang Tuhan mau. Tetapi saudara, ketika nabi sejati muncul, dia membangkitkan umat Tuhan. Waktu nabi palsu muncul, dia memberikan kedamaian palsu. Damai yang palsu, seruan-seruan yang menenangkan, jalan pintas, berita-berita firman yang gampang dicerna dan menyenangkan hati. Berita firman yang tidak menuntut pergumulan. Berita firman yang isinya solusi tanpa setia kepada kebenaran firman. Nabi palsu selalu begitu dari zaman dulu dan sekarang para pengajar palsu mengambil kursi nabi palsu di tengah-tengah umat Tuhan. Mereka mengklaim diri sebagai utusan Tuhan, tetapi mereka tidak punya kesadaran bahwa mereka sedang ada dalam murka dan hukuman Tuhan. Nah, maka saudara Petrus mengingatkan, dulu ada nabi palsu, sekarang ada guru palsu. Sadarkah kita akan hal ini? Oh enggak, kita enggak sadar. Karena kita sendiri tidak pernah tahu suara Tuhan. Banyak gereja tidak tahu suara Tuhan. Banyak gereja tidak tahu apa itu wahyu. Banyak gereja tidak tahu apa itu nubuat. Banyak gereja tidak tahu apa itu kitab suci. Banyak gereja tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Banyak orang Kristen buta terhadap firman karena mereka tidak pernah tahu apa yang Tuhan sampaikan. Mereka cuma tahu menafsirkan berdasarkan kehendak hati sendiri. Pilih ayat, tafsirkan seenaknya. Ambil ayat, nyatakan apa yang diinginkan oleh banyak orang. Saudara ingin jadi pembicara populer gampang. Tiru orang populer kok. Saudara bisa tiru siapapun, bahkan bisa tiru Pak Tong mungkin. Karena ada kelompok orang yang kenanya ke Pak Tong, khotbahnya mesti galak, tunjuk-tunjuk, nah dia senang. Nah, saudara bisa lakukan itu, tapi kontennya semua ngawur. Orang bisa menyatakan kalimat-kalimat seperti motivator yang akan menyenangkan orang, lalu mengatakan, nah ini khotbah yang bagus. Kalau saya dengar khotbah ini, saya seperti disemangatkan kembali. Tapi saudara, adakah pertobatan? Waktu kita dengar firman Tuhan, kita nggak mau bertobat, kita ingin dikonfirmasi, kita ingin dibangkitkan lagi, kita ingin disegarkan, kita ingin dihiburkan, tapi kita tidak ingin ditegur. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada zaman dulu. Ahab menjadi contohnya, saya tidak perlu dengar suara teguran, hentikan nubuatmu. Seperti yang dikatakan jadi teguran Tuhan lewat Mika pasal yang kedua. Hentikan nubuatmu, nubuat tidak seperti itu. Orang tidak bicara nubuat itu di sini. Kalau mau bicara firman, jangan bicara model begitu. Kami tidak suka dengar itu. Saudara, kalau zaman dulu orang disebut nabi sejati, menyampaikan teguran Tuhan. Zaman sekarang disebut pemecah gereja. Jadi sama ya, yang dibilang pemecah gereja itu nabi yang sejati, asal kontennya benar. Orang ketika membongkar kesalahan, langsung dicap buruk. Tidak ada cinta kasih, tidak ada Roh Kudus, tidak ada pengertian kesatuan gereja. Saudara, Tuhan sendiri sudah berikan peringatan lewat Paulus kok. Apakah mungkin Belial bersatu dengan Kristus? Apakah mungkin nabi palsu diterima di dalam kerajaan Allah? Enggak. Dan Alkitab sangat keras menegur nabi palsu, karena baik di dalam surat Petrus yang kedua maupun surat Yudas,
maupun kitab Wahyu sama-sama mengatakan yang pertama dapat hukuman kekal di api neraka adalah para nabi palsu. Nabi palsu dilemparkan ke lautan api sebelum setan dilempar ke situ. Jadi saudara sudah ada ini ya namanya tim advance untuk menikmati panasnya murka Tuhan. Setelah itu baru setan masuk. Begitu setan masuk sudah ada pendahulu ya nabi palsu itu. Oh setan ini dia junjunganku. Kamu juga kalah ya? Iya. Kamu duluan ya? Iya. Gimana neraka? Buruk. Ya sudah kita selamanya di sini. Mari beradaptasi. Saudara nabi palsu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Mari gentar ya saudara kalau menjadi pengajar lalu mendengarkan kalimat ini. Mari gentar karena kalau saudara palsu saudara nggak akan mendapatkan tempat sama sekali di dalam kerajaannya Tuhan. Telah tersedia dikatakan oleh Petrus. Telah tersedia kebinasaan bagi mereka yang sudah disiapkan sejak dahulu kala. Mengerikan sekali. Nabi palsu bilang apa? Nabi palsu akan mengatakan damai, sejahtera, puji Tuhan, haleluya. Semua baik, semua enak, semua sehat, semua sejahtera. Itu beritanya. Tapi saudara berita itu disampaikan bukan karena ada penjelasan dari kitab suci. Melainkan karena ini adalah berita yang populer. Mereka adalah pencari popularitas. Nabi palsu punya karakter yang pertama. Dia mempunyai gairah kepada yang lain, bukan Tuhan. Itu pertama. Yang dia senangi adalah uang mungkin, tapi bukan Tuhan. Yang dia senangi adalah popularitas, tapi bukan Tuhan. Yang dia senangi adalah disanjung dan dikagumi banyak orang, tapi bukan Tuhan. Yang dia ingin adalah uang jemaatnya, tapi bukan Tuhan. Yang dia ingin adalah dia menjadi selebriti di tengah gereja, tapi dia tidak ingin Tuhan. Dia tidak pernah terlatih untuk mencintai Tuhan, karena dia tidak pernah benar-benar dengar suara Tuhan. Sehingga nabi-nabi palsu mempunyai gairah kepada yang lain, dan dia akan mengajar gairahnya kepada jemaat. Dia akan mengajar, aku cinta uang, mari jemaat jadi cinta uang juga. Kamu tahu tidak kalau kamu berikan persembahan yang aku bisa nikmati untuk belikan mobil mewah, maka kamu pun sendiri akan bisa beli mobil mewah. Kalau kamu bisa beriman kepada Tuhan, maka kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Dan kiranya kamu ingat bahwa saya sudah memberkati kamu, supaya nanti kamu memberikan uangmu kepada saya. Sehingga nabi-nabi palsu, hal pertama yang Alkitab jelaskan adalah mereka mempunyai gairah kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Mereka juga tidak punya gairah kepada berhala, kepada Baal atau siapapun. Gairah mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka cuma ingin diri mereka disenangkan, mendapatkan kesenangan duniawi. Hawa nafsunya bisa dilampiaskan, bisa melakukan apapun. Ketika hamba Tuhan memberikan konfirmasi dari Tuhan untuk tindakan dosanya, itu menunjukkan disitulah gairah dia. Ketika Tuhan mengatakan setia kepada pasanganmu, lalu hamba Tuhan mengatakan, oh enggak, ini pasangan yang salah. Tuhan sudah berfirman kepadaku, aku punya jodoh rohani yang lain. Aku harus menikah dengan jodoh rohaniku itu. Ini namanya memanipulasi firman Tuhan. Untuk orang seperti ini neraka sudah disediakan. Dan ketika nabi palsu itu menggairahi hal yang lain, dia akan pengaruhi orang untuk tidak menikmati Tuhan. Kelihatan menikmati Tuhan, tapi bukan Tuhan kok. Dia cuma menikmati apa yang Tuhan bisa berikan. Apapun untuk hawa nafsunya bisa dilampiaskan. Dia ingin kaya kah? Dia ingin sehat kah? Dia ingin makmur kah? Dia ingin menjadi yang terutama kah? Itu akan terjadi karena aku percaya Tuhan. Tuhan gak mungkin tinggalkan kamu kok. Tuhan akan angkat kamu, Tuhan akan jadikan kamu utama. Tuhan akan biarkan kamu sehat terus, gak akan kena penyakit. Begitu ada penyakit tinggal tengking beres. Kamu akan berada dalam keadaan sejahtera terus. Nah ini damai palsu untuk menyenangkan orang yang gairahnya adalah kedamaian palsu itu. Hal yang kedua adalah menginginkan keinginan duniawi. Entah itu harta ataupun penerimaan. Mereka sangat gila harta menurut surat Yudas. Di dalam 2 Petrus pun sama. Dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan yang paling mungkin untuk membuat hawa nafsu bisa terlampiaskan adalah uang. Seorang namanya Jürgen von Hagen. Dia seorang ekonom tapi juga seorang yang belajar teologi dari Jerman. Dia mengatakan bahwa ketika Alkitab mengatakan uang itu mamon, yang dimaksudkan bukan berarti saudara nggak boleh punya uang, bukan berarti saudara nggak boleh kelola uang, tapi yang dimaksudkan adalah uang punya power untuk jadikan kamu makhluk yang tidak berguna, yang cuma menyembah uang. Uang punya kuasa untuk memenangkan hatimu, sehingga engkau menyukai dia demi hawa nafsumu. Orang akan mulai berpikir, kalau punya uang aku bisa menikmati hawa nafsuku. Kalau punya uang aku bisa menikmati kemewahan. Kalau punya uang aku bisa menikmati dikagumi. Bisa menikmati menjadi warga elit. Jadi saudara, Alkitab tidak pernah membenci uang.
Alkitab tidak pernah mengajar orang Kristen untuk membenci uang. Alkitab tidak mengajar orang Kristen untuk tidak beruang, tetapi mempertanggungjawabkan uang yang Tuhan berikan. Tapi Alkitab tidak pernah mengajar bahwa orang Kristen boleh menjadikan uang alasan untuk senang. Alasan untuk mendapatkan kesenangan. Oh tentu bisa dong Pak, kalau aku punya uang aku bisa beli rumah mewah. Untuk apa rumah mewah? Ya untuk dikagumi. Berarti hawa nafsumu adalah ingin dikagumi dan engkau berpikir uang adalah cara untuk mendapatkan itu. Nah saudara, nabi palsu sangat ahli dalam hal ini. Dan mari kita pikir di dalam gereja Tuhan orang-orang seperti ini ada atau tidak. Jangan bilang karena pendeta sudah pasti suci. Ada orang sinis di dalam gereja yang mengatakan, pendeta semua sama, palsu. Nah itu orang sinis. Ada pendeta yang masih murni kok. Tapi orang yang polos mengatakan, semua pendeta itu suci. Saudara tahu ya, ada satu diskusi antara satu orang dari gereja, oke lah ini gerejanya saya rubah ya. Misalnya gereja reform, atau jangan reform lah ya. Ya oke lah, gereja reform. Ada orang dari gereja reform dan ada orang dari gereja Katolik. Satu kali mereka sedang lihat ada pendeta reform lagi pukul istrinya. Wah galak sekali. Kemudian orang yang Katolik mengatakan keterlaluannya pendeta reform itu. Kemudian orang reform akan mengatakan, bukankah Tuhan pun akan menghajar orang yang bersalah? Jadi kalau dia menghajar istrinya, mungkin istrinya bersalah, gitu kan? Lalu terjadi satu ketika seorang pastor kunjungi tempat prostitusi. Ini cerita ya, nggak pernah terjadi. Ini cuma cerita, jangan lupa. Pastor mengunjungi tempat prostitusi, langsung orang reform mengatakan, tuh lihat hamba Tuhanmu, kacau sekali hidupnya. Lalu yang Katolik bilang, tunggu dulu, pasti ada pelacur yang meninggal. Mau dilayani, dikasih perjamuan atau apapun lah. Pokoknya dia pasti baik. Nah kita akan lihat pendeta dan mengatakan pasti baik. Orang sinis mengatakan pendeta pasti jahat. Nah dua-dua salah ya. Pendeta nggak semua baik, tapi juga nggak semua jahat. Nah maka waktu orang diberikan kemampuan untuk membedakan, dia akan menggunakan kedekatannya kepada Tuhan dan juga pengertian firman yang ditambahkan serta teguran yang mengubahkan sebagai syarat untuk hamba Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan ini bikin aku makin kenal firman? Makin mencintai firman? Apakah hamba Tuhan ini bikin saya makin mengerti apa yang harus saya lakukan? Apakah hamba Tuhan ini kasih tahu salahnya saya di mana? Apakah hamba Tuhan ini setelah menegur dengan keras, memberikan solusi bahwa Tuhan memberikan cintanya, Tuhan memberikan pengampunan. Apakah itu ada atau tidak? Kalau enggak ya dia hamba palsu. Dia cuma memberitakan apa yang menyenangkan orang pada umumnya. Tapi dia tidak akan menyenangkan orang yang mencintai Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika yang mengatakan kalimat yang indah. Tugas seorang pengkhotbah adalah memberi berkat bagi domba, bukan menghibur kambing-kambing. Nah, kasihan yang jadi kambing ya. Karena sebenarnya kata kambing itu adalah domba yang alpha male. Jadi kalau saudara bilang ada domba versus kambing, itu bukan perbedaan jenis. Yang dikatakan adalah domba atau kambing yang biasa versus domba atau kambing yang jadi alpha male-nya, pemimpinnya. Yang suka tanduk kambing lain atau tanduk domba lain. Nah ini yang disebut kambing di dalam bahasa kita. Tapi sebenarnya Tuhan tidak memisahkan spesies domba dan kambing, menjadikan domba itu baik, kambing jadi jelek. Makanya disate gitu ya. Tapi anyway, domba juga disate sih. Nah tapi intinya adalah Tuhan membenci yang jadi raja di dalam kelompok itu alpha male-nya, karena mereka menindas. Nah itu yang sebenarnya Tuhan bedakan. Tapi anyway, oke lah. Kita menyamakan kambing dengan orang-orang yang Kristennya palsu, dan domba sebagai anak-anak Tuhan. Nah saudara, tugas hamba Tuhan bukan untuk menyenangkan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tugas hamba Tuhan adalah memberi berkat bagi umat Tuhan. Dan itu yang harusnya pengajar sejati ajarkan. Tetapi Petrus mengatakan, jangan sampai kamu lalai. Akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah kamu. Guru-guru palsu yang tidak mempedulikan doktrin. Karena mempedulikan doktrin akan membuat dia susah untuk bersulap. Mempunyai magic trick di dalam khotbahnya. Karena ketika dia mengerti doktrin yang benar, dia akan tahu sangat sulit untuk memanipulasi jemaat yang mempunyai pendirian teologi yang benar. Hati-hati saudara, ketika orang mengatakan doktrin gak penting, itu adalah cara untuk membuat bodoh jemaat sehingga dia tidak pernah menerima kritik dari jemaatnya. Agak susah jadi hamba Tuhan di dalam tradisi reform ya. Karena setelah khotbah akan ada orang yang tanya, Pak yang Bapak khotbahkan kok agak berlawanan dengan Westminster Confessions of Faith. Yang Bapak khotbahkan apakah ada di dalam pengakuan iman? Saya pernah mengalami satu orang WA saya karena baru dengar streaming saya. Kemudian mengatakan, Pak menurut Bapak bagaimana ya perbandingan dari apa yang Bapak ajarkan dengan tradisi Ortodoks Timur. Karena yang Bapak ajarkan bisa ada celah di sini. Reform punya kelemahan di sini karena Ortodoks Timur mengatakan begini. Lalu saya harus berdiskusi dengan dia panjang lebar. Saya sadar saya mulai diskusi 9:30 malam baru selesai 9:30.
terus menerus sibuk balas-balas sampai istri saya bingung. Kamu lagi ngapain? Saya bilang lagi debat, tunggu, lagi panas gitu ya. Saya mesti memberitahu posisi saya, lalu dia beritahu posisi dia. Sangat sulit ya, jemaat makin pintar, hamba Tuhan makin sulit. Kalau saya mau senang, saya akan potong akses saudara kepada buku. Begitu saudara bawa buku Momentum, saya bilang, haram itu, haram. Buang, kamu harus dapat dari Roh Kudus saja. Itulah yang terjadi. Hamba Tuhan palsu akan senang jemaat bodoh. Karena jemaat bodoh gampang diarahkan, gampang ditaklukkan. Tinggal pakai otoritas pendeta, apalagi otoritas langsung dapat dari Tuhan. Siapa yang berani lawan? Aku baru pulang dari surga, ngeri banget. Saya baru pulang dari Jakarta, Pak, Bapak dari surga. Kok kita beda level ya? Aku baru pulang dari surga dan Tuhan berfirman, engkau yang baju kuning misalnya. Enggak ada ya, oke enggak ada. Engkau yang baju kuning, saudara yang pakai kuning kaget. Kok Tuhan tahu aku baju kuning? Ya ampun saudara, Asher pun tahu kamu baju kuning. Nah saudara, kita enggak mengerti atau banyak gereja enggak mengerti bahwa doktrin yang kokoh, ajaran yang ketat itu tidak bikin orang tidak mencintai, bukan. Doktrin yang kuat akan bikin orang kritis terhadap pengajaran. Jadi saudara hati-hati ya, engkau adalah domba-domba Tuhan, jangan dimanipulasi oleh setan. Kalau ada orang mengatakan doktrin tidak penting, itu sama dengan mengatakan kepada warga negara, kamu jangan protes kalau ada pemerintah yang korupsi. Kalau pajak dinaikkan, bilang pajak kok batuk. Kalau pajak dinaikkan tapi fasilitas untuk negara tetap buruk, jangan ada yang protes. Kalau kamu harus bayar iuran tapi tidak ada pelayanan dari pemerintah, jangan protes. Percayalah pemerintah. Nah itu namanya menindakbobokkan rakyat. Rakyat tidak lagi kritis dan pemerintah bisa sembarangan melakukan pekerjaannya. Saya nggak bilang ini pemerintah kita begitu atau pemerintah mana, ini secara umum lah. Kalau rakyat sudah tidak lagi punya jiwa kritis, maka pemerintah itu akan segera mendominasi, menjadi otoriter. Tetapi ketika negara mempunyai warga yang kritis, ada keseimbangan. Ketika pemerintah melakukan hal yang salah, langsung ada yang mengatakan, nggak bisa begitu. Tapi tentu kita harapkan adanya kritik yang seimbang ya, bukan apapun dikritik. Sekarang ada orang yang lihat Pak Presiden kita ngapain pun dikritik. Pak Presiden kok naik sepeda, kita kritik. Begitu naik mobil, kok naik mobil, kita kritik. Nah terus bolehnya apa? Sepatu roda. Nah maka saudara, rakyat yang jinak membuat pemerintah korup bahagia. Jemaat yang tidak mengerti doktrin membuat guru palsu bahagia. Alangkah senangnya punya jemaat bodoh, karena aku bisa menipu mereka dengan sembarangan. Tinggal kutip ayat lalu tafsir. Orang tidak lagi pakai akal sehat dan mengatakan kayaknya ayatnya nggak ngomong gini loh. Saudara ingat klipnya Speak kemarin ya? Adikmu di rumah sakit ya? Iya. Sudah berapa lama? 4 hari. Udah didoain? Iya udah. Loh kenapa belum sembuh? Harusnya kalau didoain pasti sembuh. Loh kalau memang benar pasti sembuh berarti nggak ada orang Kristen sakit. Kalau benar pasti sembuh berarti nggak ada orang Kristen mati dong. Oh iya ya, kok saya nggak mikir? Ya memang nggak mikir. Karena jemaat kamu jemaat ideal bagi guru palsu. Nah saudara, saya nggak mau saudara jadi jemaat ideal bagi guru palsu. Karena saya bukan guru palsu. Saya minta saudara juga punya kritik yang benar tentunya. Sehingga saudara mau mencerna apa yang dibagikan. Apakah benar ini firman Tuhan? Aku ingin kenal Tuhan. Aku mau tahu Alkitab. Aku ingin makin cinta Tuhan. Aku nggak mau dibodoh-bodohin jemaat oleh nabi palsu. Aku tidak mau guru palsu. Aku ingin hamba Tuhan yang mendekatkan aku kepada Tuhan. Nah ini hal yang kedua ya, hamba Tuhan, nabi palsu atau hamba Tuhan palsu atau guru palsu akan melampiaskan hawa nafsu dan uang adalah caranya. Sekarang banyak pendeta kekayaannya gila-gilaan loh, gila-gilaan. Saudara tahu ya dari tahun 80 di Amerika sejak TV preachers jadi populer, tiba-tiba banyak orang masuk TV. Pengkhotbah masuk TV, sekarang lagi tren baru, pengkhotbah masuk YouTube. Gitu ya. Nah dulu ada pengkhotbah masuk TV dan dia jadi populer luar biasa. Saudara mau tahu seberapa hebatnya? Ada orang-orang yang bahkan punya pesawat pribadi, bukan 1, bukan 2, bisa 3. Ada yang mengatakan Tuhan menyampaikan kepada saya bahwa angka 3 adalah angka ilahi. Jemaatku, pesawatku baru 2. Maukah engkau berbagian untuk pesawat ketiga? Tritunggal gitu ya. Nah, itu ngawurnya luar biasa. Ada orang yang pamerkan dia berburu di Afrika sebelum nanti pulang lagi dengan pesawat pribadi. Dan herannya jemaat menganggap ini adalah kesuksesan hamba Tuhan. Hamba Tuhan suksesnya kayak begini. Hamba Tuhanmu punya pesawat pribadi enggak? Ada mainan. Pesawat-pesawatan. Oh enggak, hamba Tuhanku punya pesawat beneran. Hamba Tuhanmu cuma punya mobil biasa ya. Aduh kasihan. Nah sayang ya jemaat akhirnya bisa sebodoh ini. Maka saudara sekalian, Petrus memberikan peringatan. Nabi-nabi palsu, guru palsu sama.
ingin hawa nafsunya dilampiaskan. Kemegahan, kemewahan, kesenangan, seks, dan apapun itu bisa dinikmati selama dia punya uang. Kalau aku cinta perempuan lain dan gak mau istriku, langsung bilang aja, Tuhan memang firmankan begini kok. Ketika seseorang melakukan apapun dengan legitimasi dari tafsiran firman yang ngawur, pada waktu itu kita tahu gereja berada dalam krisis. Dan saudara bisa lihat sendiri berapa banyak orang ikut nabi palsu, berapa banyak orang senang pengajaran yang mengkritik dan juga bahkan menegur seseorang. Kita akan lihat perbedaannya, banyak orang akan mengikuti siapapun yang memberitakan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Nah maka saudara sekalian itu hal yang kedua, guru-guru palsu mempunyai kesenangan untuk melampiaskan hawa nafsu dan mereka berpikir uang adalah caranya. Bagaimana dapat uang? Uang identik dengan penerimaan, ini wajar. Di dalam pertunjukan, di dalam dunia showbiz gitu, bisnis pertunjukan, popularitas adalah segalanya. Saudara bayangkan ya, orang bisa dapat keuntungan dulu misalnya waktu jual CD musiknya. Satu keping CD punya keuntungan kecil sekali. Tapi karena populer di seluruh dunia bisa jual jutaan, maka dia menjadi orang yang sangat kaya. Popularitas. Pengkhotbah yang palsu juga perlu popularitas untuk melanggengkan kekayaan dan kemampuan dia untuk mengeruk keuangan. Kenapa mesti banyak pengikut? Karena aku mau kaya, aku harus sukses, aku harus bisa mencapai level elit di dalam kehidupanku di tengah dunia ini. Sekarang tidak heran untuk melihat kemewahan dan kemegahan itu identik dengan hamba Tuhan dan ini bikin saya takut luar biasa. Hamba Tuhan bisa pakai mobil mewah, bisa pakai sepeda motor mewah, bisa jalan-jalan dengan pesawat pribadi, itu luar biasa gila ya. Saya jangankan pesawat pribadi. Mobil pribadi satu juga sudah lebih dari cukup. Nah maka saudara ketika orang melihat gereja dan melihat pengajar di dalamnya, harus langsung ingat 2 Petrus pasal 2. Apakah ini gereja asli? Apakah ada tradisi, doktrin dan pengajaran yang kuat? Apakah jemaat diberikan akses? Saya bilang diberikan akses ya. Kalau saya bilang apakah jemaat sudah ngerti doktrin, nanti orang bilang memang gerejamu sudah. Saya agak khawatir jawabnya. Kayaknya sudah, setengah-setengah atau gimana saya kurang tahu. Tapi setidaknya gereja ini sudah memberikan akses seluas mungkin. Saudara nggak mungkin merasa saya membatasi saudara untuk baca buku. Kalau saudara lihat perpustakaan kita, buku apa yang saudara ingin baca itu akan diusahakan ada. Ada satu orang tanya ke saya, Pak kok kita kekurangan buku dari tradisi Kaiperian? Langsung saya beli tiga jenis penulis yang beda, masukkan ke perpustakaan. Nah sekarang perpustakaan belum on dulu ya, saya lupa nanti kapan kita akan bereskan. Nah tapi saudara sekalian gereja ini memberikan akses untuk saudara belajar. Sehingga saudara mempunyai kemungkinan untuk tahu dan mengerti secara kerangka yang kokoh. Dan dapat mendeteksi mana hamba Tuhan, mana palsu. Nah hal kedua tadi nabi-nabi palsu akan menyenangi hawa nafsu dan melampiaskannya. Hal yang ketiga, nabi palsu tidak mungkin kenal Tuhan Yesus. Nah jangan salah ya, banyak orang akan mengaku kenal Tuhan Yesus, bukan itu intinya. Nabi palsu akan merasa dirinya hamba Tuhan. Pengajar palsu akan mengatakan dia mengkhotbahkan Kristus. Bahkan dia bisa kutip kalimat-kalimat Injili yang sangat-sangat kokoh. Dia bisa mengatakan, aku percaya Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat di luar dia. Ini kalimat bisa dikatakan siapapun. Saudara harus membaca di dalam kitab Kisah Rasul misalnya. Ketika ada orang kerasukan setan lalu mengatakan, Paulus dan rekannya adalah pemberita jalan yang benar, dengarlah dia. Saudara, nabi palsu pun bisa mengatakan kalimat palsu. Nabi palsu bisa mengatakan kalimat yang bukan asli dari hatinya. Maka Petrus mengingatkan bahwa mereka bukan orang yang tidak mengkhotbahkan Kristus, ayat 1. Tetapi mereka adalah orang yang menyangkal penguasa yang telah menebus. Menyangkal, bukan gak bisa khotbahkan. Menyangkal itu apa ya? Menyangkal itu berarti saudara mengkhotbahkan sesuatu tapi menjalani hal yang lain. Mengkhotbahkan sesuatu dan menjalani yang lain. Ketika seorang pengkhotbah mengkhotbahkan salib, tapi dia memilih jalan kemewahan, nah dia sedang menyangkal penguasa. Saudara, saya tidak bilang kita harus miskin sampai mati karena miskin, bukan. Tapi yang saya katakan adalah berkat yang Tuhan berikan harus kita syukuri dengan mengatakan cukup. Tuhan, apa yang kau sudah berikan kepada saya sudah cukup. Kalau Tuhan mau tambah, saya sangat heran karena saya sebenarnya tidak layak. Kalau Tuhan mau kurangi pun sebenarnya bukan hak saya untuk menolak. Jadi apa yang Tuhan berikan tidak kurang. Yang sekarang Tuhan anugerahkan kepada saudara tidak kurang. Yang sekarang Tuhan anugerahkan kepada saya tidak kurang. Yang Tuhan berikan cukup. Itu sebabnya seperti dikatakan oleh seorang hamba Tuhan.
Saudara, sekarang bukan waktunya lagi untuk kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Sekarang adalah waktunya untuk kita mempertanyakan kesetiaan kita kepada Dia. Sudahkah saya setia kepada Tuhan? Kita terus mengatakan, saya masih kurang. Kurang itu adalah keyword untuk nabi palsu khotbah. Keywordnya, kamu masih harus tambah lagi kekayaan. Kamu harus tambah lagi kekayaan juga untuk saya. Masih kurang bagi saya untuk koleksi 10 mobil. Nah, maka saudara sekalian, hamba Tuhan yang palsu bukanlah hamba Tuhan yang tidak khotbah Kristus. Dia bisa khotbah Kristus kok. Dan ini justru poin kejatuhan banyak jemaat. Karena mereka pikir pendetaku khotbah Injil kok. Mengkhotbahkan Yesus yang mati bagi dosa dan bangkit. Yesus mati bagi dosa dan bangkit itu satu tema penting. Tetapi tema penting ini bisa di-switch, bisa di-twist, bisa diselewengkan untuk menambahkan kekuatan kepada ajarannya. Ini sama seperti saudara melakukan sihir, tapi setelah itu saudara mengatakan dalam nama Yesus. Saya ingat loh, satu kali saya ada di satu daerah, nggak usah sebut di mana ya, ada daerah, sebuah daerah waktu kami lagi KKR regional, di mana daerah itu terbagi antara mayoritas yang daerah Katolik dengan daerah Protestan. Kemudian mereka mengatakan, Pak tahu nggak bedanya antara dua daerah kami? Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ada orang mau mencuri lalu bilangnya dalam nama Yesus, nah itu dari Protestan. Kalau ada orang mencuri lalu bikin tanda salib atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nah itu Katolik. Nah jadi bedanya di situ, tapi sama-sama nyolong gitu ya. Loh, kok gitu ya? Kok dalam nama Tuhan Yesus tapi nyolong? Ya kalau nggak dalam nama Tuhan Yesus nggak sukses nyolongnya. Nah, ini kan error luar biasa. Nah samalah, kalau orang Kristen bisa mengatakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tapi nyolong, atau bisa bilang, haleluya dalam nama Yesus berkatilah pekerjaanku, tapi dia nyolong. Maka nggak susah sebenarnya, nggak susah untuk seorang pendeta palsu mengkhotbahkan Injil sebagai kamuflase. Maka saudara ada hal lain yang saudara harus tahu selain berita Injil. Saudara mesti tahu komitmen teologi dia di mana. Nah ini nggak bisa dimanipulasi ya. Kalau seseorang mau menjadi hamba Tuhan dari sebuah gereja, dia harus pamerkan, ini gerejaku dan ini pengakuan iman gerejaku. Ini yang kami percaya dan itu akan membuat saudara tenang. Karena setidaknya kalau pendeta itu mulai menyeleweng, sinode gereja itu akan bertanggung jawab untuk mendisiplin, mengarahkan, berdiskusi dulu paling enggak. Apa benar kamu error pengajarannya? Ayo kita debat. Setelah debat, diskusi, oh ternyata kami yang salah ngerti. Mohon maaf, namamu akan dibersihkan. Atau ternyata benar, kamu ngawur. Kamu harus bikin pernyataan. Mau bertobat dan menganut apa yang kita percaya atau kamu jangan melayani di gereja ini. Maka saudara, gereja tanpa pengakuan yang komplit, yang utuh, akan menjadi sarang nabi palsu. Nabi palsu gampang ke sana, susah ke GRI. Kenapa? Karena ada pengakuan iman reform yang kita pastikan pendetanya harus miliki. Loh kalau pendeta nggak miliki bagaimana? Ya dia nggak boleh mengajar yang lain dari ini. Saya nggak bisa mengajar kepada saudara yang lain. Saya nggak bisa mengajar bahwa predestinasi itu cuma Tuhan menyarankan untuk kita pilih dia. Enggak, saya nggak bisa khotbahkan itu. Itu bertentangan dengan apa yang kita sebagai orang dalam tradisi reform percayai. Saya nggak bisa bilang, saudara sekalian Alkitab ini ada firman Tuhannya, tapi ya nggak semua. Saya nggak boleh ngomong gitu. Karena gereja saya melarang saya mengatakan demikian. Tapi kalau gereja nggak punya keketatan seperti ini, orang bisa ngomong apapun. Sudah bisa mengatakan Allah itu Tritunggal dan masing-masing juga Tritunggal sehingga jadi 9 tunggal. Dan nggak ada yang bisa larang. Orang bisa mengatakan Allah Tritunggal adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan gak ada yang bisa larang. Karena gak ada pengakuan yang jelas apa yang sebenarnya gereja ini percaya. Maka jangan pikir kalau orang khotbahkan firman, khotbahkan Injil, khotbahkan salib dari mulutnya. Itu berarti dia punya pemikiran yang dari Tuhan. Tidak. Karena setan pun bisa cuma sembarang ngomong tanpa ada komitmen dan juga tanpa pengertian untuk mendewasakan umat. Mengatakan hal yang seperti itu loh. Kalau saudara bilang setan sulit mengatakan Yesus adalah Tuhan. Gak mungkin setan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Benar, setan gak bisa bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi yang mengerikan adalah nabi palsu bisa. Nabi palsu bisa pura-pura seperti ini. Nah ini yang dikatakan di dalam bagian belakang nanti kita akan selidiki atau di dalam surat Yudas. Surat Yudas mengatakan malaikat pun tidak berani sembarangan bicara tentang Tuhan. Tapi guru-guru palsu itu membuihkan seperti laut. Semua penghinaan kepada Tuhan yang malaikat jatuh pun tidak berani katakan. Maka saudara, kalau saudara mengatakan setan tidak mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan. Benar, tapi nabi palsu bisa pura-pura aku itu. Dia bisa bertuhan Yesus tapi kemudian konten dari apa itu Tuhan, bagaimana mempertuhankan Yesus semua nggak ada. Karena apa yang dia khotbahkan tidak mencerminkan siapa Kristus menurut kitab suci. Dia hanya ambil beberapa poin yang sepertinya ada ayat, tapi memberikan konten yang hanya mendorong hawa nafsunya.
Ketika orang mengatakan, Yesus mati di kayu salib supaya kamu nggak sakit sama sekali. Penyakit kita ditanggungnya, haleluya, orang nggak mungkin sakit. Orang Kristen tidak akan sakit. Nah itu namanya nabi palsu. Nabi palsu yang khotbah seperti anak Tuhan, seperti dari Kristus. Tapi kontennya semua bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Hati-hati, Petrus sudah memperingatkan, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah ini poin ketiga yang akan saya explore lebih lanjut. Kenapa menyangkal penguasa itu akan merusak gereja? Bukan hanya karena mereka akan binasa ya, tapi karena mereka tidak akan punya patron yang kokoh untuk kehidupan Kristen yang stabil. Tanpa Kristus saudara nggak akan mengerti apa itu cinta kasih. Dan saudara akan terus-menerus hidup dengan craving for love. Ingin dicintai, ingin diakui, ingin jadi sempurna, ingin jadi pusat perhatian. Cuma itu terus yang jadi keinginan. Karena tidak tahu indahnya sudah diterima Tuhan. Nggak ngerti apa itu cinta kasih. Tanpa Kristus yang sejati, yang dipahami berdasarkan firman, orang tidak akan mengerti cinta sejati. Orang tidak akan mengerti apa itu pengampunan, apa itu penebusan, apa itu perubahan hidup yang tadinya rusak menjadi baik. Orang tidak akan mengerti keindahan dari kisah Alkitab yang Tuhan nyatakan dari penciptaan sampai kelahiran kembali, sampai ciptaan baru. Nah maka saudara sekalian, tanpa mengenal Kristus sebagaimana yang dinyatakan kitab suci, orang akan kehilangan bagian paling penting dari hidupnya. Yaitu penerimaan, pengampunan, keharusan untuk bertobat, penyangkalan diri, peneladanan Kristus, memikul salib dan mengikuti dia. Itu semua akan hilang. Padahal manusia sangat perlu hal ini. Nah maka saudara, argumen berikutnya nanti kita akan bagikan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adalah betapa fatalnya ketika pengajaran tentang Kristus yang dipalsukan itu menyebar kepada jemaat. Karena mereka akan ikut cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Saudara, motivasi hati seseorang itu bisa disembunyikan dari perkataan mulut. Tapi tidak akan bisa disembunyikan lama. Ketika orang tidak benar-benar cinta Tuhan, dia akan mewujudkannya sooner or later. Cepat atau lambat itu akan kelihatan. Nabi palsu atau guru palsu akan segera kelihatan kepalsuannya. Akan ada banyak poin di mana dia ngawur. Akan ada banyak poin di mana dia bentur dengan kitab suci. Akan ada banyak seruan-seruan, slogan-slogan kosong yang cuma menekankan kekristenan secara kulit tanpa memberikan penjelasan. Hamba Tuhan palsu, nabi palsu, guru palsu tidak membuat orang mengenal Tuhan lewat pengertian firman. Maka saudara, alasan yang akan dibagikan adalah pengertian firman itu pikiran. Pikiran itu manusia. Ini kedagingan. Tuhan tidak suka pemikiran, Tuhan suka iman. Tuhan mau hatimu bukan otakmu. Nah, saudara, ini kalimat yang salah. Tuhan mau hati bukan pikiran. Siapa yang bisa pisahkan hati dan pikiran? Ketika Alkitab bilang hati, yang dimaksudkan adalah perasaan, kehendak dan juga pikiran disatukan. Jadi saudara sekalian, ketika dikatakan jangan terlalu banyak berpikir, maka itu adalah jalur yang mulus untuk membuat tafsiran yang ngawur disebarkan di dalam gereja Tuhan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saya mau tanya, banyak orang tidak mau jadi Kristen karena apa? Karena gereja ngawur. Saudara bilang, oh banyak kok yang mau ikut. Ya, tapi begitu banyak yang tersandung. Begitu banyak orang yang punya kualitas untuk mempertanggungjawabkan pikirannya. Gak bisa nyambung dengan gereja yang ngawur. Kenapa gak bisa nyambung? Karena dia heran dengan otoritas dari mimbar yang terlalu besar, yang tidak memberikan tempat bagi jemaat untuk berpikir. Sumbermu mana? Alkitab. Kalau begitu kenapa tafsir seperti ini? Kenapa kami dicekoki pengertian yang kami tidak boleh bantah? Kenapa kami tidak boleh berpikir? Banyak orang akhirnya jadi sangat agnostik dan sangat melawan Tuhan. Justru karena tidak ada pengajaran yang kokoh. Saya sangat heran ya ketika orang mengklaim dirinya intelektual, lalu mengutip misalnya David Hume. Lalu mengatakan, David Hume mengatakan bahwa ilmu dan mujizat itu nggak bisa disatukan. Kalau engkau percaya scientific mind, pikiran saintifik, kamu tidak boleh percaya mujizat karena mujizat berlawanan dengan pikiran saintifik. Orang kutip David Hume seperti ini, lalu mengklaim dirinya sebagai orang yang menolak Tuhan. Dia adalah orang yang kurang berpikir lanjut sebenarnya. Harusnya ada orang Kristen yang bilang ke dia, kamu tahu nggak? David Hume bukan cuma melawan mujizat. David Hume juga melawan sebab akibat yang kamu harusnya percaya untuk mengerti sains. Nah ketika orang sadar bahwa ternyata orang Kristen pun mengerti David Hume ya, orang-orang seperti ini akan mulai takluk. Mereka mulai pikir, apa yang selama ini saya pikir pintar untuk dipakai melawan Tuhan, ternyata kebodohan loh. Dan mereka akan mulai tahu bahwa kekristenan menawarkan banyak hal. Kekristenan menawarkan realita hidup yang diperjuangkan untuk kesucian Tuhan.
Kekristenan menawarkan penerimaan Tuhan yang dinyatakan lewat pengorbanan. Kekristenan punya tradisi kaya yang dia bisa pelajari. Ada satu orang datang ke saya lalu tanya, "Pak, coba buktikan kepada saya, kenapa Anda bisa percaya Alkitab itu benar?" Langsung saya mengatakan kepada dia, buktinya harus dari zaman Bapak Gereja, atau zaman abad pertengahan, atau zaman pramodern, atau zaman modern, atau zaman reformasi, atau zaman abad ke-21. Pilih aja. Ada begitu banyak belasan argumen tentang mengapa Alkitab itu benar di dalam sejarah gereja. Dan gak banyak orang yang selidiki. Gak banyak orang yang tahu. Karena gereja sekarang mayoritas atau yang populer gak tahu bahkan bahwa gereja sudah pernah pikirkan ini zaman dulu. Mereka cuma mengatakan kalau kamu meragukan Alkitab kamu tidak beriman. Selesai. Gak ada argumen lanjut. Maka saudara sayang sekali kalau gereja dimiskinkan dari tradisinya sendiri. Oleh karena gerakan yang mengatakan kami mau dirikan yang baru. Yang lama itu palsu dan gak berkembang, mari dirikan yang baru. Orang mengatakan gereja gak berkembang kan, gak bertumbuh kan, pakai cara kami baru bertumbuh. Saudara ukur pertumbuhan itu dengan cara apa ya? Dengan cara membuat kamu jadi mayoritas untuk menyuarakan Kristen. Dan suaramu adalah suara kebodohan. Saudara ketika gereja mengatakan kami adalah wakil Kristen. Lalu akhirnya pemerintah tanya, oke, wakil Kristen tolong berikan masukan dari pengertian Kristen mengenai politik. Lalu akhirnya wakil Kristen mengatakan, oke, inilah masukan Tuhan mengenai politik. Sudah kira-kira pemerintah mau dengar lagi enggak ya? Udah kapok kita tanya sama orang Kristen, kenapa? Jawabannya ya itu, saya enggak ngerti apa itu. Sudah enggak ada gunanya seperti ini terus menerus dibagikan kepada jemaat. Kekristenan dipermalukan. Saudara, ini yang Petrus katakan, banyak orang akan ikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Apa yang dicari guru palsu? Uang, mau kaya kok. Dan saudara banyak hamba Tuhan yang sejati tapi ada di dalam keadaan yang palsu ini. Akhirnya ketulusan mereka, kerelaan mereka berkorban dan juga perjuangan mereka itu jadi bagian yang seperti membenarkan gerakan yang palsu. Tapi saudara saya mau tanya, ketika pemimpin-pemimpin yang menggerakkan sebuah gereja itu hanya cari untung, menyatakan apa yang perlu untuk menarik uang, ya saya tahu ini adalah gereja yang palsu jadinya. Ketika pengkhotbah mengatakan jemaat harus memberikan perpuluhan dan perpuluhan harus dikelola untuk masuk ke dalam kantong hamba Tuhan. Kita sudah tahu itu pasti nabi palsu. Gak ada hamba Tuhan yang boleh mendominasi keuangan gereja. Keuangan gereja harus dilakukan dengan serapi mungkin. Karena kalau dunia tahu bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan, gereja harus menjadi leader di dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Dan kalau saudara tanya gimana dengan GRI? Dari sinode dan dari pusat sudah memberikan arahan yang jelas sekali tentang kebijakan pengelolaan uang yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Gak ada kemungkinan kita mempermainkan uang dan memperlakukannya dengan sembarangan. Saya nggak mungkin akan menentukan misalnya bayaran untuk support saya harus berapa. Saya nggak akan pernah boleh mengklaim itu di dalam gereja ini. Orang lain yang urus. Entah berapa yang mereka pikir pantas untuk mensupport hamba Tuhan. Mereka yang tentukan, bukan hamba Tuhan. Nah maka saudara sekalian ketika gereja dimanipulasi hanya untuk mengeruk keuntungan, di situ Tuhan nggak mungkin senang. Dan kadang-kadang orang tidak sadar ya motivasi untuk memperbesar kerajaan Allah katanya. Saya juga nggak ngerti kenapa kerajaan Allah perlu diperbesar oleh manusia. Allah yang akan lakukan itu kok. Tapi ya oke lah orang mengatakan kita akan memperbesar kerajaan Allah dengan menjangkau lebih banyak orang. Bagaimana cara jangkau lebih banyak orang? Mari rubah gereja menjadi tempat hiburan. Mari rubah gereja menjadi tempat hura-hura. Karena begitu banyak orang senang hura-hura, arahkan mereka ke gereja. Dan saudara ini motivasinya cuma satu kok. Banyak orang, banyak uang, uang masuk, kita kaya, kita bisa beli tempat baru, kita bisa putar lagi uang, kita bisa tarik lebih banyak orang. Dan akhirnya kita menjadi leading church. Kita menjadi gereja yang memimpin karena besarnya kemampuan kita beli gedung. Besarnya kemampuan kita untuk bikin bangunan. Besarnya kemampuan kita untuk mengeruk kekayaan dari anak-anak muda. Uang dari mereka begitu banyak dan hamba Tuhannya luar biasa kaya. Apakah ini menandakan gereja sejati? Adakah gereja para rasul seperti ini? Adakah gereja di dalam gereja mula-mula seperti ini? Kalau tidak, kita mesti tanya, ini datang dari mana? Kalau ini bukan sejarah gereja, ini bukan spirit dari gereja sejati, ini bukan Roh Kudus yang bekerja. Kalau begitu ini dari mana? Pasti dari setan. Dan apapun yang dari setan tidak mungkin bisa masuk dan bergabung dengan apa yang dari Tuhan. Maka saudara, di mana keserakahan ada di dalam sebuah gereja, Tuhan gak mungkin senang ada di situ. Dia bisa kelihatan besar, tentunya banyak orang akan hadir, banyak orang akan mengikuti seperti begitu mewah.
melakukan kebaktian dan begitu banyak orang ikut, memberikan nuansa musik yang luar biasa dan kita pikir itu sukses. Tapi kita tahu lebih baik kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berkenan dengan kegemilangan seperti itu. Tuhan tidak ada di tempat seperti itu. Harap kita boleh kembali dicerahkan oleh firman Tuhan, dan seperti peringatan dari Petrus, mari hati-hati. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah umat Allah, demikian di tengah kamu akan ada guru-guru palsu yang akan menyelewengkan hatimu dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh gentar melihat begitu banyaknya orang-orang yang berusaha menarik kami jauh dari Tuhan. Kami adalah domba-dombamu yang tak punya kekuatan apapun. Jika ada penipu yang masuk ke dalam gereja Tuhan dan menyelewengkan kami, mungkin kami akan terpengaruh ya Tuhan. Kasihani kami, jadikan kami dombamu yang mendengar suara gembalanya. Tolong kami mengenal Kristus dan tahu siapa wakilmu. Sehingga kami tidak memberikan diri kami kepada setan dan kepada tipu daya yang diberikan oleh hamba-hambanya. Biarlah kami boleh menjadi pengikut dari Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus murnikan gerejamu. Singkirkanlah pengajaran palsu dan murnikan gerejamu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.